Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini dan kali ini kita akan melihat ya, katanya sih ada update software OS-nya dari Infinix GT 10 Pro ini. Dan hari ini kita akan lihat update-nya apa dan kita akan cobain kira-kira apakah update-nya itu akan jalan atau enggak. Oke, langsung aja kita lihat. Nah, di sini kita akan lihat ke bagian sistem update-nya. Nah, sistem update-nya ini katanya update-nya itu seperti ini ya. Yang pertama ada Magic Ring yang seperti ala-ala Dynamic Island-nya iPhone itu ya. Lalu di sini juga ada Backlight Effect Preview. Jadi kalau misalnya backlight-nya ini kita setting, itu nanti akan muncul previewnya di belakang ini, bisa kita lihat ya. Kira-kira gimana gitu loh hasilnya. Nah, lalu di sini juga ada optimize power consumption in standby mode dan juga katanya fix issue dari overheating pada saat bermain game. Jadi pada saat standby mode itu katanya akan lebih hemat lagi dan juga untuk main itu lebih nggak panas guys. Apakah throttlingnya juga fix, saya juga nggak tahu. Dan yang terakhir adalah update Google Security Patch itu ke tanggal 5 Agustus. Dan ya udah itu aja sih. Oleh karena itu saya akan coba untuk update OS-nya ini sekarang juga ya guys. Langsung aja. Oke, jadi ini udah saya update dan di sini kita akan lihat langsung ke fitur-fitur yang udah diupdate ya guys. Fitur pertama dari updatean ini adalah Magic Ring ya guys. Nah, di Magic Ring ini kalian bisa melihat Dynamic Island ala-ala iPhone gitu. Kalau misalnya kalian nyalakan fitur ini ya guys. Nah, di sini yang bisa kelihatan seperti itu adalah face unlock, background call, charging animation, charge completion reminder, dan low battery reminder. Ya, face unlock nih untuk unlock dengan menggunakan wajah kita ya, nanti akan ada di atasnya itu. Lalu untuk background call ini kalau kita di telepon gitu ya guys. Nah, lalu untuk charging animation nih pada waktu kita ngecas itu ada animasinya. Lalu untuk charge completion reminder nih kalau misalnya casnya ini udah full, nanti juga akan muncul di bagian atasnya ini. Dan yang terakhir tentu saja kalau ada low battery ya guys. Nah, lalu untuk fitur yang kedua itu ada backlight effect ini. Nah, backlight effect ini katanya kalau misalnya kita ganti-ganti ya guys, itu di belakangnya ini akan ada previewnya. Yang sebelumnya nggak ada previewnya. Jadi kalau misalnya saya balik gini, nah ini akan nyala ya lampunya sesuai dengan previewnya yang ini. Contoh kalau saya misalnya pilih yang breathing ini, maka di belakangnya juga akan nah seperti ini ya guys. Jadi dia akan ada preview kira-kira tampilannya gimana. Nah, ini meteor. Nah, seperti ini. Nah, yang sebelumnya itu previewnya hanya ada di sini guys. Yang di bagian sininya ini nggak akan muncul sama sekali. Tapi sekarang previewnya udah bisa seperti ini. Jadi ya oke banget gitu ya. Untuk charging ya cuman dua ini. Notification ya ini kayak blinking gini. Nah, jadi dia ada previewnya. Dan previewnya ini nggak akan berhenti sampai saya keluar dari yang di depannya ini. Jadi akan preview gini terus. Nah, jadi sekarang itu udah bisa kita lihat previewnya ya guys. Kalau misalnya kita ganti seperti ini, kita bisa lihat previewnya gimana. Nah, untuk yang ketiga ini saya itu masih belum coba ya. Nanti kita akan coba kalau misalnya saya main game itu kira-kira gimana gitu ya. Apakah lebih boros ataukah lebih bisa ditahan panasnya atau panasnya masih sama aja. Nanti kita akan coba untuk main game Honkai Star Rail. Itu kira-kira apakah masih cepat panas atau enggak ya guys.
Oke, sekarang kita akan coba ya gaming menggunakan updatean terbaru dari XOS yang 4GT nih guys. Katanya sih panasnya itu nggak lebih panas dari yang sebelumnya, dan juga mungkin throttlingnya udah di handle gitu ya. Nah, kita akan coba main. Untuk suhunya di baterai masih 35 derajat nih ya. Kita akan lihat nanti bisa sampai berapa dia. Nah, hal yang saya rasakan itu ya, ini memang setelah update dia panasnya itu agak lama gitu naiknya ya, daripada sebelum diupdate. Dan ini saya kerasa banget karena ya kalau misalnya sebelumnya itu, kalau misalnya kita main nggak sampai 5 menit itu udah panas banget sih guys, di bagian sini itu udah panas. Tapi ini enggak ya, ini masih terasa lumayan dingin gitu ya, meskipun ya perlahan-lahan naik ya. Ini kayak di sini kan baterainya ini udah 37 derajat, udah mau 38 derajat, tapi ini udah hampir 7 menit ini masih adem-adem aja gitu loh, nggak sepanas yang biasanya. Jadi kalau ada perbedaan ya menurut saya ada guys. Nah, ini menurut saya udah hampir 10 menit, ini udah 9 menit saya main, itu masih adem-adem aja, nggak sepanas biasanya gitu guys. Panas cuman ya nggak sepanas seperti yang biasanya itu. Kalau biasanya itu 5 menit aja udah panas banget di bagian atas kiri ini ya, tapi ini enggak, ini masih hangat-hangat gitu, belum panasnya yang parah gitu ya. Menurut saya ini lumayan kemajuan sih ya, menurut saya ya. Jadi kalau apakah update-nya ini berhasil atau enggak, saya rasa sih bisa saya ngomong berhasil nih. Nah, memang ini saya batasi ya mainnya 30 fps karena enggak saya coba tes yang 60 fps, karena menurut saya 60 fps juga enggak seberapa pengaruh untuk game seperti Honkai Star Rail, karena ya sering saya tinggal auto gini ya. Nah, jadi nanti kalau saya mau tes yang 60 fps nanti akan saya tes sendiri di video tersendiri. Ini cuman tes apakah panasnya itu lebih mendingan daripada sebelumnya atau enggak. Mungkin akan saya akhiri setelah saya selesai lawan bos ini deh. Nah, ini udah 12 menit saya main, dan ternyata ya baterainya ini masih 39,5 derajat Celcius, dimana kalau sebelumnya itu udah pasti 40 derajat lebih gitu ya, hampir 41. Bahkan saya 5 menit main tuh biasanya yang bagian kiri atas ini udah panasnya itu hampir lebih dari ini sih guys. Tapi ini lebih adem dikit lah ya, dan lebih mendingan, lumayan jauh sih menurut saya. Karena panasnya ini nggak dalam waktu 5 menit udah panas banget, tapi dia gradually naik pelan-pelan ya guys. Jadi ya seperti itulah. Oke, jadi itulah ya hasil dari updatean Infinix GT 10 Pro. Menurut kalian gimana? Apakah menurut kalian perubahannya ini berarti atau enggak? Tapi setidaknya Infinix ini mendengarkan yang kita minta ya guys. Jadi dia setidaknya nyobain dan juga memberikan kita updatean ya. Oke, mungkin itu aja. Please share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin berdiskusi atau ngobrol-ngobrol atau tanya apapun di video kali ini guys. See you guys di video selanjutnya.
Lumayan sih, ini HP-nya tambah bagus saja sih. Keren, keren, keren.